Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini, dengan Ibu, ya, dengan mata pelajaran informatika. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan, materi informatika yang terdapat pada bab 3 ya. Nah, untuk kali ini pertemuannya, asinkronus ya, atau secara maya karena Ibu ada beberapa kegiatan yang memungkinkan tidak bisa bertemu kalian secara tatap muka ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan secara maya dan juga ini adalah pembahasan kita yang terakhir pada bagian materi bab 3 mata pelajaran informatika kelas 11 ya. Oke. Kita mulai. Yang pertama di sini ada berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Nah, di sini adalah materi akhir di bab 3 yang harus kalian pelajari ya. Oke, selanjutnya di sini pembahasannya mengenai abad 21. Nah, yang pertama berkaitan dengan abad 21, yang mana abad 21 merupakan tahun ya yang dicanangkan itu manusia mulai mempunyai pemikiran kritis. Jadi, untuk itu abad 21 ini kenapa bukan abad 20 Bu atau 19 atau yang lainnya gitu. Karena abad 21 ini juga dipengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang era society ya, dan era apa kemarin? Abad 21, era society 5.0 dan era industri 4.0. Nah, di sini. Nah, jadi salah satu kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hidup di abad 21 adalah memiliki kemampuan kritis. Selanjutnya, pengertian berpikir kritis itu berkaitan dengan kemampuan berpikir secara rasional yang pertama. Ya, rasional itu apa? Rasional itu menyeluruh, terbuka ya, dan tidak berpihak pada siapapun. Nah, dengan cara ini menganalisis data dan berpikir secara rasional yang bersifat sifat rasional itu yaitu membangun atau konstruktif bahasanya ya. Nah, di sini juga tujuannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada atau yang sedang dihadapi. Nah, jadi berpikir kritis itu tujuannya untuk menghadapi suatu masalah yang ada. Oke, selanjutnya di sini lanjutannya yaitu yang mempengaruhinya ya. Nah, jadi setiap orang memiliki pemikiran tertentu. Pemikiran seseorang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Faktor dari dalam, internal, atau faktor dari luar, eksternal ya. Tapi di sini banyak sekali yang dipengaruhi oleh eksternal atau lingkungan luar, lingkungan sekitar ya. Pemikiran ini dipengaruhi oleh apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan melalui pengalaman dirinya sehari-hari. Nah, pengalaman bertemu teman, pengalaman bertemu guru, bertemu teman sebaya, ataupun yang lebih tua dari kalian. Itu merupakan suatu pengaruh yang besar menjadikan solusi yang bisa kalian canangkan kalau kalian menghadapi masalah. Pasti memerlukan masukan-masukan dari berbagai pihak. Nah, di sini juga ada beberapa macam dari yang ada di dalam berpikir kritis itu ada objektif ya, ada critical thinking, ada networking, dan ada data analis. Nah, networking ini hubungannya sesama manusia ya. Kalau data analis ini ya kalian mencari sumber datanya seperti apa, objektif itu ini dari berbagai sudut terus menjadi satu, dan critical thinking ini cara berpikir kalian itu seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat ya. Manfaatnya ada beberapa. Yang pertama, melatih melihat permasalahan dari berbagai perspektif.
Nah, ini berkaitan kalian melihat permasalahannya dari berbagai sudut pandang. Jangan melihat dari satu sudut pandang aja, atau bahasanya tuh jangan dari satu sisi aja ya. Coba lihat permasalahan itu, sesuatu itu dari 1, 2, 3 sisi ya, jangan satu sisi saja. Nah, yang kedua, manfaatnya itu menjadi seseorang yang dapat diandalkan. Nah, kalau kalian itu emang bisa berpikir kritis, pasti nanti akan bisa diandalkan suatu saat nanti. Ataupun dari sekarang ya, bisa ditanamkan. Selanjutnya, mandiri dalam menghadapi persoalan. Persoalan apa? Persoalannya tentang apa saja, tentang diri sendiri, internal ya, maupun eksternal, yang ada permasalahan di kelas kah, atau di luar lingkungan sekolah, dan lainnya ya. Selanjutnya, menemukan ide dan peluang baru. Di sini, ide cemerlang yang bisa kalian tawarkan dari permasalahan yang kalian hadapi sekarang. Misalnya, kalian jenuh sekali belajar dan lebih nyaman bermain gadget ya, pastinya. Nah, jadi kalian harus menemukan ide cemerlang. Bagaimana kalau saya menemukan solusi dari permasalahan ini, permasalahan belajar yang dari diri saya sendiri itu, dengan menggabungkan gadget dengan pembelajaran. Nah, gimana tuh kalian bisa belajar dari handphone? Nah, khususnya yang mau mendekati ulangan ini ya, jadi kalian harus belajar ekstra ya. Oke, selanjutnya peluang baru. Nah, peluangnya di sini banyak ya, peluang dari permasalahan itu. Peluangnya pasti yang maunya itu positif. Nah, jadi selanjutnya berpikir jernih dan rasional. Nah, jadi kalau misalnya menghadapi suatu permasalahan itu tidak boleh sekali yang dinamakan gegabah ya. Gegabah itu sangat-sangat tidak baik untuk diri sendiri ataupun dampaknya bagi orang lain. Jadi kalau menghadapi permasalahan itu harus tenang dulu yang pertama ya, dan berpikir jernih. Nah, selanjutnya itu rasional. Rasional itu bisa berpikirnya menyeluruh ya. Jadi bisa saja itu kalian memiliki sifat rasional itu. Selanjutnya memiliki kemampuan adaptasi yang meningkat. Jadi kalian dimanapun berada harus bisa beradaptasi ya, atau penyesuaian diri kalian. Nah, misalnya nanti kalian berkuliah ataupun kerja gitu ya, harus menyesuaikan posisi kalian itu apa ya, dan sebagainya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan untuk berpikir kritis. Nah, untuk mengasah berpikir kritis kalian itu seperti apa? Yang pertama pastinya harus banyak membaca dari berbagai sumber. Nah, sumber ini di internet, di koran ya, di buku dan lainnya. Bisa saja itu kalian sambil-sambil baca, tetapi jangan lupa difilter karena sangat-sangat rawan sekali dengan hoax ya. Berita-berita bohong itu sangat-sangat rawan. Jadi harus pintar-pintar juga memfilter. Jangan asal baca, asal sebarkan. Kalau belum tahu kebenarannya itu tidak boleh juga ya. Nah, lanjutnya harus sering berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Ini bisa dilakukan dengan seumuran dan dengan teman sebaya ya, dengan guru, dengan orang tua dan lainnya boleh saja. Selanjutnya menjadi pemerhati yang aktif. Nah, di sini bisa saja kalian menjadi pemerhati yang aktif, memerhatikan beberapa kegiatan yang berlangsung. Kegiatannya apa? Misalnya kegiatan pembelajaran, kegiatan di luar pembelajaran juga boleh gitu. Selanjutnya melatih kemampuan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalahnya apa? Pemecahan masalah ini bisa diselesaikan dengan adanya berpikir kritis. Selanjutnya, belajar melalui pengalaman. Pengalaman ini apa? Pengalaman yang kalian alami. Pengalaman pribadi, pengalaman pahit, pengalaman senang, itu bisa saja ya.
bisa saja kalian menjadikan pembelajaran ya. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan bab 3. Selanjutnya di sini Ibu mau memberikan sebuah tugas ya. Jadi yang menonton video ini harus mengerjakan tugas karena ini tugas akhir. Nah, jadi semua siswa ya yang Ibu berikan tugas ini tugasnya bersifat wajib karena ini penilaian akhir di semester ganjil ya. Nah, tugasnya itu buatlah sebuah informasi yang ditulis tangan ya di kertas HPS A4. Kertas HPS A4 itu yang pendek ya, yang putih yang pendek. Nah, temanya, informasinya ini bebas dan mengandung pemikiran kritis kalian. Nah, terus di kertas itu kalian tulis apa permasalahan yang terjadi. Misalnya tentang kebersihan, tentang kesenjangan sosial kah, atau tentang pengangguran, bisa saja ya. Pokoknya bebas, temanya bebas. Terus dari permasalahan itu kalian tawarkan solusi apa yang kalian berikan untuk permasalahan yang kalian buat itu. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan ya di kertas HPS ini, dikumpulkan dalam satu kesatuan ya di satu kelas dan nanti dikumpulkan oleh ketua kelasnya masing-masing. Oke, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Untuk semester ganjil ini mungkin ini yang terakhir ya. Semoga ulangannya nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan kerja keras kalian nantinya ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan dan tugasnya harap dikerjakan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.